Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 4 November 2021 sebagai peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, uskup dan pengaku iman. Berjumpa lagi dengan saya, Yosef Lulup Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Kita akan membaca, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Semoga Allah memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Semoga karena sabda-Mu juga kami bisa lebih setia dan taat serta tekun dalam iman untuk hidup seturut kehendak-Mu. Bukalah hati kami untuk lebih terbuka pada kehendak-Mu, mampukan dan lindungi kami dari hal-hal duniawi yang bisa dan akan menjauhkan relasi kami dengan Engkau, agar kami tidak kehilangan arah dan tersesat jauh dalam hidup duniawi. Kuatkan iman kami agar mampu menjaga diri kami dalam hidup rohani kami secara baik dan benar. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang barusan kita dengar hari ini menceritakan perihal orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena melihat dan menyaksikan Yesus yang menerima dan makan bersama-sama dengan mereka, orang berdosa. Ada kecenderungan di antara kaum Farisi untuk memandang rendah orang berdosa
dan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Mari kembali kita tanyakan pada diri kita, apakah kita juga berbuat demikian seperti orang-orang Farisi yang memandang remeh pada saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang telah berdosa atau berbuat salah dalam hidupnya? Apakah kita menjauhinya, merasa diri lebih baik dan benar dari mereka? Ataukah kita tetap berusaha berdamai dan bersahabat dengan mereka dengan tujuan dan harapan bisa membantu mereka menjadi lebih baik? Saudara-saudari yang terkasih, kisah selanjutnya Yesus memberikan perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Bagi bangsa Israel, domba adalah suatu benda binatang yang sangat berharga. Demikian juga dirham, merupakan perhiasan yang sangat berharga bagi kaum perempuan bangsa Israel. Bagi kita, kehilangan sesuatu yang berharga tentunya membuat kita sedih, gelisah, kacau balau, marah-marah, dan sebagainya. Untuk itu, setiap dari kita tentu akan berusaha kembali untuk menemukan dan mendapatkan kembali barang yang hilang tersebut. Apalagi barang itu sangat berharga atau memiliki kenangan bagi pemiliknya. Saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan tersebut bisa kita renungkan dan refleksikan begitu berharganya dan bernilainya manusia bagi Tuhan. Begitu besar belas kasih Tuhan kepada kita umatnya yang seringkali berbuat salah dan dosa. Tuhan Yesus menghendaki kita semua mendapatkan keselamatan dan berkat yang penuh dari Allah, semua dari kita tanpa terkecuali. Tuhan Yesus telah membuka hatinya untuk mencari dan menerima siapa saja yang mau bertobat untuk diampuni, untuk makan bersama demi keselamatan dan sukacita bersama dengan orang-orang beriman yang percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan bagi mereka yang masih tersesat atau berdosa. Tuhan Yesus juga menginginkan kita ikut bergembira dan bersukacita bagi mereka yang bertobat dan kembali hidup sesuai dengan ajarannya. Sampai pada akhirnya kita semua mendapatkan keselamatan dan hidup kekal bersama-sama dengan para kudus di surga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, lewat sabda dan belas kasih-Mu, Engkau menghendaki agar kami selalu setia hidup seturut kehendak-Mu. Semoga lewat sabda-Mu pula kami lebih bertekun dan waspada dalam iman, lebih berani untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi, lebih menjaga diri sebagai murid-Mu dengan hidup suci, agar pada saatnya kelak kami pantas mendapatkan ganjaran hidup kekal bersama-sama dengan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.